Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke materi yang baru tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Saya punya pertidaksamaan linear dua variabel dalam bentuk 2x dikurang 2x dikurang 3y lebih dari atau sama dengan 6. Nah, gimana cara menyelesaikannya nih? Gimana cara menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel ini? Sebelum kita melihat uraian penyelesaiannya secara manual, saya mau menunjukkan dulu penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel ini kalau diselesaikan secara otomatis gitu. Artinya otomatis menggunakan menggunakan bantuan aplikasi GeoGebra gitu. Misal nih, saya langsung aja ya mau menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x min 3y kurang dari ya tadi ya. Kurang dari apa lebih dari? Lebih dari atau sama dengan 6. 2x ditambah 3y lebih dari atau sama dengan 6 gitu. Oh, ternyata penyelesaiannya seperti ini gitu. Baik, saya ulang. Gini, saya punya contoh satu pertidaksamaan linear dua variabel ini. Pertanyaannya gimana cara menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel ini. Saya sebelum menguraikan penyelesaiannya secara manual, mau ditunjukkan dulu penyelesaiannya secara otomatis menggunakan bantuan aplikasi GeoGebra. Misal saya punya pertidaksamaan linear dua variabel seperti ini, 2x min 3y lebih dari atau sama dengan 6. Nah, ini penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel 2x min 3y lebih dari atau sama dengan 6. Nah, sebelumnya dipahami dulu. Kita lihat penyelesaiannya. Di sini ada garis linier. Ada garis linier yang berwarna biru ini ya. Ada garis linier. Terus ada juga daerah yang lebih gelap dari daerah yang lain, atau artinya ada daerah yang diarsir dan ada daerah yang tidak diarsir lah gitu. Ada daerah yang lebih gelap nih, tapi ada juga daerah yang terang di sini ya. Kita bisa juga dikatakan daerah yang diarsir dan daerah yang tidak diarsir. Nah, ini maksudnya apa nih daerah yang lebih gelap daripada yang lain gitu? Daerah yang lebih gelap ini maksudnya ini adalah kumpulan titik koordinat, kumpulan pasangan X dan Y yang bisa menjadi penyelesaian bagi pertidaksamaan linear ini gitu. Contoh, misal saya ambil titik koordinat di daerah yang diarsir ini, misal saya ambil 6,1 gitu. Nah, ini 6,1. Bener nggak 6,1 ini bisa menjadi penyelesaian bagi pertidaksamaan linear dua variabel ini? Cara menunjukkannya, kamu tinggal substitusi aja 6,1 ke pertidaksamaan ini. Artinya 6x di sini diganti 6 dan y-nya diganti 1 gitu. Nah, kalau x-nya diganti 6 dan y-nya diganti 1, kita lihat nilainya. 2 kali 6 12. 3 kali 1 3. 12 kurangi 3 berapa? 9. Nah, 9 benar nggak lebih dari 6? Kan benar gitu ya. Benar kan? Jadi kalau saya substitusi 6,1 ke sini, ternyata yang di ruas kiri nilainya jadi 9. Nah, pernyataannya kan berubah jadi 9 lebih dari 6. Ternyata benar 9 itu memang lebih dari 6 gitu. Gitu. Jadi kalau saya ambil titik lain deh, misalkan titik lain 2, atau 3 deh, 3, min 1. Nah, 3, min 1 nih, ada 3, min 1. 2 kali 3 berapa? 6. Terus ini 3 kali min 1 min 3. Nah, min 3 ketemu min jadi plus ya. 6 tambah 3 berapa? 9. 9 benar nggak lebih dari 6? Benar juga gitu. Nah, maksudnya begitu. Jadi ini kumpulan titik koordinat atau kumpulan pasangan X dan Y yang ketika nilai X dan Y tersebut disubstitusi ke pertidaksamaan ini, maka nilai 2x min 3y ini lebih dari 6 gitu. Atau dengan kata lain, pertidaksamaan ini akan menjadi pernyataan yang benar ketika nilai x dan y nya sudah disubstitusi gitu. Ini kan banyak koordinat titik di sini ya.
ada 6,1, ada 3,1, atau misalkan saya ambil yang di sumbu X ada 8,0 di sini gitu kan. Banyak, bahkan yang di sini juga bisa diambil nih, yang terletak di garis linear ini. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau saya ambil titik koordinat di daerah yang lebih terang ini, di daerah yang tidak diarsir, maka nanti akan mengakibatkan pertidaksamaan ini menjadi salah pernyataannya gitu. Maksudnya salah pernyataannya gimana Pak? Maksudnya nilai yang di ruas kiri itu justru kurang dari 6 gitu, bukan lebih dari 6. Misal nih saya ambil titik 2,3 gitu, 2,3 nih. Titik D 2,3 nih. Titik D 2,3 kan. Saya substitusi 2,3 ke sini nih. 2 kali 2 berapa? 4. 3 kali 3 berapa? 9. 4 kurangi 9 berapa? Negatif 5 kan. Apakah negatif 5 lebih dari 6? Kan salah. Harusnya negatif 5 kurang dari 6. Nah, karena titik koordinat yang di daerah sini nih, ketika disubstitusi ke pertidaksamaannya dan pertidaksamaannya menjadi pernyataan yang salah, maka daerah ini, daerah yang di sebelah kirinya garis ini, itu bukan daerah himpunan penyelesaian. Nah, kira-kira gitu pemahaman kenapa yang diarsir kira-kira begitu pemahaman maksud dari daerah yang diarsir nih. Sekali lagi, daerah yang diarsir ini sebenarnya kumpulan dari titik koordinat atau kumpulan dari pasangan nilai X dan Y, yang ketika nilai tersebut disubstitusi ke pertidaksamaannya, maka nanti pertidaksamaannya akan menjadi bernilai benar. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, Pak, gimana cara menentukan daerah yang diarsir ini secara manual gitu? Nah, kalau mau ditentukan secara manual, sebenarnya alurnya begini. Sebelum disimpulkan mana daerah yang diarsir, kita gambar dulu garis linearnya. Garis linear dari ini. Nah, jadi sebelum ditentukan nih daerah mana yang diarsir, tentukan dulu garis linearnya. Kalau udah ditentukan garis linearnya, nanti tinggal disimpulkan kira-kira daerah yang di sebelah kiri atau daerah yang di sebelah kanan yang diarsir gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, Pak, gimana cara menggambar garis linear ini? Ini kan Bapak gambarnya pakai aplikasi, tinggal input persamaannya keluar garisnya. Kalau mau digambar secara manual, gimana nih gambar garisnya? Nah, kalau mau digambar secara manual, kita tentukan dulu titik yang dilewati oleh garis ini. Banyak titik yang dilewati oleh garis ini, tapi yang paling gampang kita tentukan aja titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Nah, kalau bisa ditentukan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y nya, nah ini titik potong sumbu X, ini titik potong sumbu Y, kan tinggal digambar garisnya. Nah, jadi kesimpulannya, langkah awal sebelum menggambar daerah mana yang diarsir adalah tentukan dulu titik potong sumbu X dan sumbu Y dari garis linearnya. Kalau udah digambar garis linearnya, baru ditentukan daerah mana yang diarsir. Oke, gitu ya. Nah, kita masuk ke penyelesaiannya secara manual. Kita lihat penyelesaiannya secara manual. Ini ada pertidaksamaan linear dua variabel, 2x min 3y lebih dari atau sama dengan 6, yang udah kita selesaikan secara otomatis tadi menggunakan bantuan aplikasi GeoGebra. Dari uraian tadi, dari uraian aplikasi GeoGebra, ternyata langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y dari garis linearnya. Garis linearnya mana, Pak? Garis linearnya itu ambil aja dari pertidaksamaannya nih. Garis linearnya itu kita ambil dari pertidaksamaannya 2x min 3y, kita langsung aja buat sama dengan 6. Nah, ini persamaan garis linearnya. Ini persamaan garis linearnya gitu. Ini persamaan garis linearnya. Langsung aja tentukan yang pertama. Apa tadi yang pertama? Tentukan titik potong sumbu X. Tentukan titik potong
sumbu X. Apa syarat titik potong sumbu X? Masih ingat? Syarat menentukan titik potong sumbu X, nilai Y-nya harus sama dengan 0. Kenapa sih nilainya harus sama dengan 0? Nah, kalau kita lihat sebenarnya semua titik yang ada di sumbu X itu nilai Y-nya pasti 0. Ini misalkan saya punya titik di sini. Nah, ini kan nilai Y-nya 0 ya, min 2,0. Saya punya titik di sini. Itu nilai Y-nya juga 0 kan, min 4,0. Saya punya titik di sini. Nilai Y-nya juga 0 kan, min 6,0. Begitu juga semua titik yang ada di sumbu X nih, nanti pasti nilai Y-nya sama dengan 0. Menentukan titik potong sumbu X-nya dengan cara mensubstitusi nilai X sama dengan 0 ke persamaan garisnya. Mana persamaan garisnya? Ya tadi 2X min 3Y sama dengan 6. Substitusi ke sini, X-nya sama dengan 0, artinya X-nya diganti 0, nanti dapat Y-nya tuh langsung. Sorry, ini ganti bukan X-nya ya. Pertama kita ganti ini substitusi Y sama dengan 0, karena kan sini syaratnya Y sama dengan 0, maka substitusi Y sama dengan 0 ke persamaan garisnya. Nah, saya nggak perlu uraikan cara mensubstitusinya, cara menghitungnya, langsung aja saya simpulkan di sini. Nanti akan didapatkan nilai X. Berapa nilai X yang didapatkan? Ya otomatis karena di sini 0, 2X sama dengan 6, maka nanti dapat X-nya sama dengan 3 gitu. Nah, dapat nih satu pasangan nilai X dan Y, dimana X-nya 3, Y-nya 0, maka bisa saya simpulkan titik potong sumbu X-nya adalah 3,0. Nah, ini sebagai titik potong sumbu X gitu. Terus yang kedua tentukan apa? Yang kedua tentukan titik potong sumbu Y. Nah, ini yang kedua, tentukan titik potong sumbu Y. Nah, apa syarat titik potong sumbu Y? Syaratnya kebalikan dari syarat titik potong sumbu X tuh. Kalau kita lihat di sini nih secara grafik, setiap koordinat titik yang ada di sumbu Y itu nilai X-nya pasti 0. Di sini nih 0,1 kan, oh ini 0,2 kan, ini 0,3 kan, dan seterusnya. Syarat titik potong sumbu Y, itu X-nya sama dengan 0. Nah, ya udah, dengan cara yang sama kita substitusi aja X sama dengan 0 ke persamaan garisnya. Mana persamaan garisnya tadi? 2X min 3Y sama dengan 6. Kalau disubstitusi X sama dengan 0, maka kan nanti tinggal min 3Y sama dengan 6 ya. Karena bisa didapatkan di sini Y-nya sama dengan berapa tuh? Y-nya sama dengan 6 dibagi negatif 3, yaitu negatif 2. Nah, dapat lagi satu pasang tuh, X-nya 0, Y-nya negatif 2. Maka bisa saya simpulkan titik potong sumbu Y-nya adalah 0, negatif 2. 0, negatif 2 di sini. Nah, ya dapat kan? Dua titik potong tuh 3,0 dan 0, negatif 2. Nah, sebenarnya udah saya gambarkan di sini. Nah, atau saya buat baru deh, misalkan kita buat baru titik potong yang pertama tadi 3,0 ya kan nih, 3,0. Terus titik potong yang kedua 0, negatif 2 nih, 0, negatif 2. Oke. Kalau udah ditentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya, tinggal digambar garis linearnya. Ini garis linear dari 2X min 3Y sama dengan 6. Gitu kan ya. Jadi kenapa sih perlu digambar garis linear ini? Ya untuk menentukan daerah mana yang kita harus arsir gitu. Kalau nggak ada batasan garis ini kan nanti ya kebanyakan daerah yang harus kita arsir gitu. Nggak ada batasannya, kita arsirnya dari mana sampai mana nih gitu. Maka perlu dibuat garis linear agar ada batasan daerah mana yang saya arsir, artinya dari mana sampai mana nih yang harus saya arsir gitu. Dah, sampai di sini gimana cara menentukan atau menyimpulkan daerah yang diarsir itu di sebelah kirinya garis atau di sebelah kanannya garis. Nah, itu bisa dilakukan juga secara manual sebenarnya.
Kalau tadi kan saya menyelesaikannya dengan bantuan aplikasi ya. Nah, ini gimana kalau mau diselesaikan secara manual, daerah yang harus diarsir gitu. Begini caranya nih. Kalau mau diselesaikan secara otomatis kan tadi saya tinggal input pertidaksamaannya tuh ya, 2x min 3y lebih dari atau sama dengan 6, maka dapat daerah yang diarsir nanti di sebelah kanannya garis. Oke, masalah sebelah kirinya garis sama sebelah kanannya garis ini perlu disepakati dulu nih. Ini saya bisa mengatakan daerah ini adalah daerah di sebelah kirinya garis. Kalau ini daerah di sebelah kanannya garis. Kenapa? Karena saya melihat garis linier ini sebagai garis linier yang monoton naik gitu. Ya kan? Karena memang bacanya harus dari sebelah kiri gitu. Kalau saya baca dari sebelah kiri ini kan sebagai garis linier yang digambar secara monoton naik ya kan? Nah, karena saya melihatnya sebagai garis yang digambar monoton naik, maka yang di sebelah sini ini daerah di sebelah kirinya garis, dan ini sebelah kanannya garis. Dah, kalau sudah bisa disepakati mana daerah sebelah kirinya garis, mana sebelah kanannya garis, tinggal kamu ambil aja daerah mana yang mau kamu uji gitu. Daerah kiri atau daerah kanannya yang mau diuji gitu. Bebas, boleh kiri boleh kanan. Misalkan saya mau menguji daerah di sebelah kiri nih, gitu. Ambil salah satu koordinat yang terletak di daerah sebelah kiri ini. Bebas titik koordinatnya, boleh berapa aja. Boleh 0,0, 1,1, 2,1, 3,1, 3,2 dan seterusnya. Saya ambil misalkan yang gampang aja 2,1. Nah, 2,1 ini kita uji ke pertidaksamaan, bukan ke persamaan lagi, tapi kita uji ke pertidaksamaan linear dua variabelnya. Kita uji ke 2x min 3y lebih dari atau sama dengan 6. Artinya substitusikan tuh ke pertidaksamaannya. X-nya diganti 2, y-nya diganti 1. 2 kali 2 berarti 2 kali 2 dikurang 3 kali 1 lebih dari atau sama dengan 6. Nah, kita hitung nih nilai yang di ruas kiri. 4 dikurangi 3. Berapa 4 dikurangi 3? 1 kan? 4 kurangi 3. Berapa tuh nilai 4 kurangi 3? 1. Bener nggak 1 itu lebih dari atau sama dengan 6? Kan salah ya, pernyataan yang salah nih. Di dalam matematika ini bisa dikatakan sebagai pernyataan. Ya, 1 lebih dari 6 itu sebagai pernyataan yang salah. Karena koordinat 2,1 setelah disubstitusi ke pertidaksamaan ini mengakibatkan menjadi pernyataan yang salah, maka daerah yang di sebelah kiri ini bukan daerah himpunan penyelesaiannya gitu. Jadi kalau yang kiri bukan daerah himpunan penyelesaiannya, maka pemahaman kebalikannya berarti kan daerah yang di sebelah kanan nih yang menjadi daerah himpunan penyelesaiannya. Tinggal kamu arsir aja di sini. Karena hanya punya dua kemungkinan, kalau kiri salah ya berarti kanan benar gitu. Tapi kalau di awal kamu misalkan menguji daerah yang di sebelah kiri dan daerah yang di sebelah kiri itu jadi pernyataan yang benar, ya udah berarti itu daerah ya himpunan penyelesaiannya. Sekali lagi, maksud dari daerah himpunan penyelesaian ini, daerah yang diarsir ini adalah tadi balik ke penjelasan saya di awal. Ini maksudnya adalah kumpulan titik koordinat yang kalau disubstitusi ke pertidaksamaannya, maka pertidaksamaan tersebut jadi pernyataan yang benar. Kita lihat penyelesaiannya dalam bentuk GeoGebra. Ini saya ambil pertidaksamaannya 2x min 3y lebih dari atau sama dengan 6. Nah ini kan, nah ini benar kan, sesuai dengan cara manualnya. Yang diarsir adalah yang di sebelah kanannya garis gitu. Sekali lagi, daerah yang diarsir ini merupakan kumpulan, makanya dibilang himpunan, kumpulan dari koordinat titik
kumpulan dari pasangan X dan Y, dimana kumpulan pasangan X dan Y itu kalau disubstitusi ke pertidaksamaannya, maka pertidaksamaan tersebut jadi pernyataan yang benar. Gitu ya, clear ya. Satu contoh lagi deh, biar lebih paham. Satu contoh lagi, misalkan saya ambil dari halaman, oh ya, sambil dibuka bukunya biar tahu yang dipelajari itu materinya ada di mana, ada di halaman berapa gitu paling enggak. Ya kalau nanti mau coba-coba latihan sendiri kan ada di halaman tersebut. Buka halaman bukunya, kan udah dipinjemin. Halaman 101, 101, 102, 103 gitu. Nah, saya ambil latihan di 104. Halaman 104. Contoh yang kedua, misalkan saya ambil di halaman 104. Nomor 1 ada pertidaksamaan X plus 3Y. X plus 3Y kurang dari atau sama dengan, agak di sebelah kiri deh. Ini ada pertidaksamaan X ditambah 3Y kurang dari atau sama dengan 9. Dah, langkah pertama apa tadi? Langkah pertama adalah menggambar garis linier. Mana garis liniernya? Dan garis liniernya kita ambil aja dari pertidaksamaannya tuh. X plus 3Y sama dengan 9. Ini persamaan dari garis linier. Saya tulis PGL aja ya, persamaan garis linier. Nah, gimana cara menggambar garis linier ini, Pak? Cara menggambar garis linier ini kan cukup tentukan aja titik potong sumbu X dari garis linier ini. Apa syarat titik potong sumbu X? Syarat titik potong sumbu X adalah nilai Y dari persamaan garisnya harus dibuat sama dengan 0. Kita substitusi Y sama dengan 0 ke persamaan garisnya. X plus 3Y sama dengan 9. Maka dari sini bisa didapatkan nilai X-nya. Bisa nggak kamu dapatkan nilai X-nya berapa? Nilai X-nya di sini. Nah, langsung gitu. Y-nya 0, berarti X-nya langsung 9 kan tuh. Nah, X-nya 9. Nah, dari sini bisa disimpulkan ada satu pasangan nilai X dan Y nih. Dimana X-nya 9, Y-nya 0. Maka bisa jadi satu koordinat titik tuh, 9,0. Ini sebagai titik potong sumbu X. Yang kedua, kita cari titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y. Apa syaratnya titik potong sumbu Y? Syaratnya kebalikan dari titik potong sumbu X, berarti X-nya yang harus 0. X-nya 0, berarti kalau X-nya 0 disubstitusi ke persamaan garis X plus 3Y sama dengan 9. X-nya 0, berarti Y-nya 0 tambah 3Y sama dengan 9. Y-nya berarti 9 bagi 3 sama dengan 3. Ada dapat lagi satu pasangan nilai X dan Y nih. X-nya 0, Y-nya 3. Berarti bisa jadi satu koordinat titik tuh. X-nya 0, Y-nya 3. Dah, ini titik potong sumbu X. Ini titik potong sumbu Y. Gambar pada bidang kartesius. Nanti kalau ada tugas gambar bidang kartesiusnya di kertas berpetak ya, jangan di kertas biasa. Ini berapa tadi? 9,0 dan 0,3. 9,0 ada di sumbu X, 0,3 ada di sumbu Y. Tarik garis. Udah, ini kita sekarang tinggal menguji daerah mana yang harus diarsir. Nah, daerah mana yang harus diarsir? Caranya ini, daerah mana yang diarsir nih? Kita sepakati dulu mana daerah sebelah kirinya garis dan mana daerah sebelah kanannya garis. Nah, untuk menentukan mana daerah sebelah kirinya garis dan mana sebelah kanannya garis itu, ini harus disepakati dulu persepsinya nih. Ini sebagai garis
linear yang monoton naik atau monoton turun nih? Kalau dibacanya dari kanan kan monoton naik, tapi kalau dibaca dari kiri kan monoton turun. Yang benar yang mana? Yang benar dibacanya dari kiri, ini sebagai garis linear yang digambar secara monoton turun gitu. Nah kalau ini gambar garis linear monoton turun, berarti kan yang ini sebelah kirinya garis, ya enggak? Dan ini sebelah kanannya garis. Nah, ini sebelah kanan garis, ini sebelah kirinya garis. Nah, yang mau diuji daerah sebelah mana? Kita gantian. Tadi kan uji sebelah kiri, kita gantian. Contoh yang kedua kita uji daerah sebelah kanan. Nah, tinggal diambil titik koordinat berapa yang mewakili daerah sebelah kanan gitu. Titik koordinat yang mewakili daerah sebelah kanan ya bebas, boleh 0,0, 0,1, 0,2, 2,1, 3,1, bebas berapa aja. Kita ambil aja yang gampang deh, 2,1. Nah, sebenarnya lebih gampang itu 0,0 gitu. 2,1 ya, kita ambil 2,1. 2,1 substitusi kemana? Ke pertidakasamaannya. Mana pertidakasamaannya? Pertidakasamaannya tadi X plus 3Y berapa tadi? X plus 3Y kurang dari atau sama dengan 9. Nah, untuk menguji daerah himpunan penyelesaian, substitusinya ke pertidaksamaan ya. Tapi kalau mencari titik potong sumbu X sumbu Y, substitusi ke persamaan garis. Udah substitusi, X nya diganti 2, berarti 2. Ini nggak ada koefisiennya kan, langsung ditambah 3 kali Y, Y nya berapa? 1, kurang dari atau sama dengan 9. 2 tambah 3, 5. 5 kurang dari atau sama dengan 9. Nah, pernyataan 5 kurang dari atau sama dengan 9 ini pernyataan yang benar atau salah? Benar, kan 5 kurang dari 9. Nah, karena koordinat 2,1 disubstitusi ke pertidaksamaan dan pertidaksamaannya menjadi pernyataan yang benar, maka daerah sebelah kanan ini sebagai daerah himpunan penyelesaiannya. Kalau salah gimana Pak? Ya kalau salah tinggal kebalikannya aja, berarti kan daerah yang sebelah kiri yang benar gitu. Dah. Sekali lagi, maksud dari daerah yang diarsir ini adalah kumpulan titik koordinat, kumpulan pasangan X dan Y, yang kalau disubstitusi ke pertidaksamaannya, maka pertidaksamaan tersebut menjadi pernyataan yang benar. Kita coba di sini benar nggak kalau diselesaikan secara otomatis. X plus 3Y tadi apa? Kurang dari ya? Kurang dari atau sama dengan 9. Nah benar, ternyata sama. Penyelesaian secara manual maupun penyelesaian secara otomatis itu sama-sama yang diarsir daerah yang di sebelah kanannya garis. Ingat, ini sebelah kanannya garis karena sudut pandang saya melihatnya dari garis linear ini sebagai garis linear yang monoton turun. Dah, itu aja sih sebenarnya yang mau dijelaskan, karena ini juga sebagai prasyarat materi di kelas 11 ya. Nanti kalau di kelas 11 semester 1 kamu belajar program linear, mencari nilai maksimum dan nilai minimum dari sistem pertidaksamaan. Nah, syaratnya tuh ini, kamu bisa menentukan daerah himpunan penyelesaian. Kalau daerah himpunan penyelesaiannya udah nggak bisa ditentukan, ya udah kamu nggak akan bisa menentukan mana nilai maksimumnya, berapa nilai maksimumnya, berapa nilai minimumnya gitu. Jadi memang matematika kan sifatnya hierarkis ya. Materi yang di kelas 10 ya nanti itu sebagai prasyarat bagi materi kelas 11 gitu. Ya dulu nih materi-materi yang kamu pelajari di kelas 9 itu sebenarnya sebagai prasyarat buat bisa mempelajari materi di kelas 10 ini. Itu yang disebut matematika sifatnya hierarki. Ya berarti kan semua materi yang kamu pelajari di aliyah ini, di SMA ini sebenarnya prasyarat juga buat nanti kamu belajar disiplin ilmu yang mungkin berkaitan dengan matematika ketika di perguruan tinggi nanti. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Nggak ada ya? Ada? Ya. Nah,
ada pertanyaan gini enaknya, jadi interaktif saya nih. Kalau nggak ada yang nanya saya bingung, ini sebenarnya saya disimak apa enggak nih. Ya Hafiz, gimana Hafiz? Enggak, bukan enggak sih, ini kesepakatan aja, kesepakatan. Karena kalau beda persepsi nanti nah ini nih, kalau Hafiz nganggap ini sebagai garis yang monoton naik, berarti kan yang ini yang biru daerah kanan kan, ya enggak? Nah merah ini daerah kiri kan. Nah makanya dari awal saya buat kesepakatan bahwa ini kita anggap sebagai garis linier yang monoton turun. Karena ini monoton turun, maka yang biru daerah kiri, yang merah daerah kanan gitu. Lagi nih misalkan nih, contoh yang pertama kan tadi saya menyepakati ini sebagai garis linier monoton naik kan, ya enggak? Karena ini monoton naik berarti yang ada ini enggak beda warna sih. Yang ini daerah sebelah kiri, yang ini daerah sebelah kanan gitu. Karena saya melihatnya ini garis linier monoton naik gitu. Memang sebenarnya baca grafik itu kan dari kiri, ya kan, baca angka kan harusnya dari kiri, masa baca angka dari kanan, ya enggak kan? Baca angka sebelum 2 1, sebelum 1 berapa, 0, sebelum 0 min 1 gitu, bacanya dari kiri gitu, jangan baca dari kanan. Begitu juga grafik, harusnya dibacanya itu dari kiri gitu.